Okay, bismillah. Welcome back to our podcast. This is the second episode with Mr. Jihad Akbar. Do you know Pak Jihad? Yes. Nama anak saya itu Jihad juga. Oh iya? Iya. Kok baru tahu? Nah, makanya pas saya kesini dikenalin sama Pak Dandi kan, Pak Jimmy kenalin Pak Jihad. Hah? Jihad gitu, Jihad Akbar sama Pak Aji waktu itu kan. Anak saya itu Muhammad Jami Jihadi Merkuri. Oh. Ada nama Merkurinya juga sama saya. Tapi panggilannya? Nah, saya tuh pengen manggilnya Jihad. Istri saya pengen manggil Jami. Akhirnya diskusi antara laki-laki sama perempuan itu harus laki-laki yang ngalah karena wanita selalu benar. Oke. Boleh. Oke. Nah, Pak Jihad, saya datang ke sini itu kira-kira 7 bulan yang lalu. Dan saya datang ke sini dengan posisi yang sangat excited, ide yang luar biasa, terus banyak ngomong kayak sekarang ini. Karena saya didiagnosa bipolar, Pak Jihad. Betul. Pernah dengar bipolar, Pak Jihad? Iya, pernah. Pernah ada murid boarding yang bipolar? Murid boarding belum sih kan? Belum ya? Jadi tahun lalu saya mengajar di salah satu institusi yang ya islami lah, sunnah gitu, sunnah. Dan saya mengalami fase manik dan waktu itu kita belum tahu kalau saya bipolar. Kita belum tahu. Nah, kita belum tahu, saya belum tahu, keluarga saya belum tahu. Tiba-tiba saya itu setelah beberapa bulan malas, loyo, tiba-tiba ada fase saya yang excited banget, banyak bicara, banyak mengkritik. Nah, saya kritik lah capsek saya, teman-teman saya. Akhirnya mereka sakit hati, mereka bilang ke yayasan, terus yayasan nelpon. Pak Jimmy, Mr. Jimmy, maaf, institusi kami tidak bisa menerima karyawan yang bipolar. Silahkan cari sekolah lain. Berarti itu udah tahu diagnosa waktu itu istri saya ngajak ke psikiater, ibu saya telepon, kan kita sering telepon kan ya sama orang tua ya. Setelah dikeluarin dari sekolah? Itu sebelum tuh. Oh, sebelum. Jadi gini, sebelum dikeluarin tuh ibu saya nelpon, kita sering teleponan lah sama orang tua. Jimmy, kamu berubah, kamu coba ke psikiater. Ibu saya bilang gitu. Apapun yang dibilang ibu saya, kalau itu baik saya nurut. Akhirnya kami ke psikiater, Pak Jihad. Kami ke psikiater di Cianjur, kita konsultasi, dan kata dokter apa? Pak Jimmy ini mengarah ke bipolar. Baru mengarah nih. Baru mengarah. Tapi ketika ada kata bipolar, keluarga kami searching kan. Bipolar itu apa-apa dan semua itu ada pada diri saya waktu itu. Dan itu disebut fase manik. Nah, akhirnya saya kritik. Itu pedes banget kritiknya. Kalau saya lihat itu saya nyesel. Kalau saya nonton videonya itu saya nyesel. Ya Allah, saya kok bisa sampai saat waktu itu kok bisa berkata seperti itu. Saya bilang kata-kata kotor yang sering diucapkan orang Surabaya di forum banyak orang gitu. Itu ada penyesalan dan saya minta maaf ke mereka. Dan disitulah ada komunikasi antara pihak keluarga sama yayasan. Nah, ini bipolar. Gitu. Akhirnya ibu saya dikeluarin, ibu saya nelpon. Ibu saya nelpon tuh, Jimmy kamu pulang, kita berobat. Saya dibawa ke Menur, tahu Menur kan? Oh iya. RSJ Menur. Iya. 2 minggu saya di sana, saya dirawat. Di RSJ. 2 minggu saya ketemu perawat-perawat dan dokter, psikiater, hipnoterapis, dan itu benar-benar banyak cerita dan merubah pandangan saya tentang psikologi gitu. Nah, Pak Jihad ngelihat saya di sini kan 7 bulan nih. Iya. Komentar Pak Jihad gimana setelah lihat saya pertama datang ke sini dan saya sempat menghadapi fase depresi juga di sini. Betul. Pak Jihad, perspektif Pak Jihad gimana tentang saya dari awal? Jadi waktu awal datang seneng gitu, Seneng, ada teman baru nih gitu kan. Dari sama-sama dari Jawa Timur lagi. Gitu. Sama-sama dari Jawa Timur gitu kan. Terus juga ya gitu sangat excited banget kayak membantu kita, terus mengimami sholat, terus membantu ngajar ngaji, betul. Ya bantu dampingin anak-anak kita lah gitu. Ya, jadi di saat itu ya alhamdulillah kita terbantu gitu. Bahkan sekali kita juga keluar main bareng. Iya. Main PS, kita sering main PS guys. Iya. Dan Pak Jihad jago banget, Masya Allah. Saya harus belajar banyak. Iya. Oke, lanjut. Nah terus emang waktu itu sempat sakit juga kan. Siapa? Pak Jimmy yang sempat sakit sampai nggak berangkat ke sekolah. Nah waktu itu ceritanya. Itu kayak pergantian fase itu ya. Betul. Itu kayak ngerasa berarti ini di fase down-nya, fase depresinya, betul. Jadi ya saya ngeliat tuh kayak dari sorot mata Pak Jimmy itu udah beda. Udah beda, betul. Jadi kayak yang dulunya
pokoknya beda lah. energetik, Heeh, penuh jadi kayak semangat, jadi kayak langsung, loyo, betul. lemas. Mm-mm. Dan itu berpengaruh ke, jadi saya sering nggak mau jadi imam. Betul. Sadar nggak? Iya sadar. Nggak mau jadi imam rasanya itu. Heeh, benar. Udah Pak, maju aja Pak. Udah Pak, maju Pak. Udah Pak. Iya, Saya kayak insecure, kayak merasa bersalah, sedih, pengen nangis, depresi, bener-bener depresi gitu. Jadi saya kayak rasanya tuh nggak mau ngobrol. Kayak sekarang kan pengen ngobrol terus nih. Iya. Depresi tuh nggak mau ngobrol, kayak menghindar. Iya, betul. Makan itu pengen sendiri. Jadi anak-anak itu nggak terlalu nyapa gitu kan. Jadi energinya itu negatif kalau fase depresi itu. Betul. Nah bulan Ramadan ini, wallahu a'lam bishawab ya, bisa jadi karena berkah Ramadan atau karena lingkungan saya memang mendukung gitu. Dan sekarang saya merasa ada di fase manik. Tapi saya belajar dari pengalaman di sebelumnya, saya mencoba mengontrol diri. Dan saya bilang ke teman-teman saya bipolar, kalau saya berlebihan tolong kasih tahu saya. Betul. Di IGS itu Masya Allah suportif banget Pak Jihad, mereka mendukung banget. Ketika saya terlalu rendah tinggi, Pak Jimmy istighfar, Mr. Jimmy istighfar, astagfirullah. Iya. Karena dulu ketika saya pertama kali datang ke IGS kan saya fase manik. Itu ada satu guru yang saya godain. Dia cantik, kan saya udah punya istri, saya udah punya anak. Dan manik sebelumnya itu parah banget karena saya berhubungan dengan mereka yang mempunyai paham kuat tentang pentingnya poligami. Dan waktu itu ketika saya konsultasi tentang masalah keluarga saya, ustadznya bilang apa? Mr. Jimmy, kamu wajib poligami. Iya. Akhirnya konflik di keluarga terjadi sampai ada masanya saya menalak istri saya. Oh gitu. Serius, saya menalak istri. Saya menalak istri saya dengan niat malamnya saya rujuk. Niat saya dalam Islam kan merujuk kan sangat mudah kan. Betul. Kalau di itu kan. Betul. Tapi tradisi kan nggak semudah itu. Menyatukan sakit hatinya keluarga kan nggak semudah itu. Ketika saya mau rujuk, keluarganya nggak terima, istri saya nggak bisa. Istri saya anak ke-11. Oh gitu. Masya Allah. Kakak laki-lakinya banyak banget. 3 perempuan dan sisanya laki-laki. Keluarga besar. Ketika saya menolak, niat saya rujuk nggak semudah itu. Akhirnya saya disuruh pulang berobat. Tapi alhamdulillah kami bisa rujuk dan niat untuk poligami sudah hilang sama sekali. Alhamdulillah. Waktu saya datang di DGS pertama fase manik, saya masih ada niat waktu itu. Saya godain guru di sana, saya chat dia, saya istilahnya apa aja, speak gitu. Iya, speak. Tapi alhamdulillah sekarang astagfirullah belajar dari, saya alihkan ke yang lain gitu. Saya alihkan ke baca Quran, ke podcast kayak gini. Dialihkan ke yang lebih positif. Lebih positif, ke main PS itu positif juga, main PS itu. Olahraga nanti kalau kita olahraga. Udah dan belum? Dikit lagi sih. Gimana lagi Pak Jihad? Ada feedback untuk saya? Ya alhamdulillah sih untuk sekarang tuh emang kelihatan Positif di fase lagi maniknya Pak Jimmy tuh energinya lebih baik. Lebih baik gitu, lebih positif gitu. Karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Itu sih. Jadi menurut Pak Jihad, bipolar itu kalau kita bisa ngontrol, kalau lingkungannya itu suportif, sebenarnya bisa tetap produktif. Betul. Setuju. Dan tetap bisa stabil gitu. Mempertahankan fase ini, jangan sampai ke fase episode depresi lagi. Betul. Karena itu pengaruh ke ibadah juga Pak Jihad. Iya. Yang tadinya rajin jadi malas, yang tadinya banyak ide jadi buntu. Di semua kegiatan malas. Main PS aja yang saya suka itu malas ketika fase depresi. Iya, kita waktu fase depresi nggak pernah main PS. Padahal sebelumnya sering. Dan itu emang nggak ada keinginan. Saya kok bisa gitu, pengennya rebahan. HP itu saya buka cuma buat hubungin istri. Ngelihat berita terbaru itu nggak minat, nggak minat gitu. Tapi Pak Jimmy tahu nggak maksudnya asal muasal kenapa Pak Jimmy itu bisa sampai ke bipolar gitu. Itu sendiri saya curiganya saya mengidap bipolar itu dari dulu. Karena dulu ada cerita di tahun 2012 saya pergi ke Jogja. Itu saya mau mendaftar ke ISI, Institut Seni Indonesia. Dan saat itu saya berhalusinasi di sana. Jadi kayak lingkungan sekitar saya itu kayak akan mencetak saya sebagai musisi besar gitu. Itu halusinasi padahal. Oh iya. Halusinasi dan happy berlebihan, akhirnya saya disuruh pulang juga gitu. Jadi kalau saya lihat
histori saya sebenarnya kemungkinan besar saya bipolar itu dari dulu, hanya saja nggak terdeteksi. Oh iya. Waktu saya pulang dari Jogja, saya dibawa ke psikiater juga, dikasih obat juga, tapi belum ada diagnosa waktu itu. Sampai akhirnya saya bisa kerja lagi, bisa menstabilkan diri lagi, spiritualitasnya dicoba digali lagi, sampai akhirnya saya nikah dan terjadilah tahun kemarin itu yang saya tragedi lah ya. Dan itu luar biasa. Tapi Pak Jimmy tahu nggak tahapan, maksudnya orang yang gangguan psikologis bipolar itu bisa menuju ke skizo? Itu belum tahu. Maksudnya orang yang skizo itu sebelumnya bipolar dulu. Nah itu saya pernah dengar tapi belum tahu lebih jelas tuh gimana tuh ceritanya. Iya gitu, maksudnya orang yang skizo itu nggak langsung skizo, biasa bipolar dulu. Melalui tahapan kayak depresi sedang, ringan, berat, terus bipolar baru ke skizo. Gitu. Nah itu saya pernah ngobrol sama. Saya juga pernah dengar sih kayak gitu. Dengar kayak gitu kan. Dan saya pernah ngobrol di teman saya yang ketemu di rumah sakit jiwa. Diagnosa kamu apa? Kalau saya waktu itu jawabnya gini, saya itu didiagnosa begini, tapi saya merasa sehat. Waktu saya di RSJ itu gitu. Kalau kamu apa Mas? Saya didiagnosa skizofrenia. Nah dari situ saya dengar skizo banyak dari teman-teman di RSJ. Dan ada yang masuk sininya dikasih perban Pak. Mas kenapa? Saya mencoba bunuh diri. Oh gitu. Di sini yang bekas itu. Dan itu ceritanya luar biasa banyak. Saya bisa share di mungkin next podcast ya tentang pengalaman saya di RSJ 2 pekan itu. Apa aja gitu kan? Apa aja. Saya menjadi khotib pertama di RSJ Pak. Oh iya, khotib sholat Jumat. Khotib sholat Jumat. Teman-teman zaman saya pasien RSJ dan saya jadi khotib, saya jadi imam. Saya masih ingat khutbahnya tentang apa. Dan sholat waktu itu Idul Adha. Idul Adha itu bertepatan Idul Adha, saya masih di rumah sakit jiwa. Dan alhamdulillah hikmahnya luar biasa. Saya ketemu dokter yang kompeten, ketemu lingkungan sekitarnya tuh, bayangin Allah desain itu dari lingkungan yang sebelumnya menendang saya karena nggak mampu mengakomodir ini. Saya sekarang dikasih ruang lingkup yang IGS. Ownernya siapa IGS? Dokter spesialis, dokter Yaya dan dokter Susi, dokter spesialis kejiwaan yang mana sangat aware dengan mental issue gitu. Dan itu jalannya tuh kalau direnungin, ya Allah gitu, saya ini pendosa tapi Allah masih baik banget sama saya gitu. Bisa ngasih jalan semulus ini, ditempatkan di tempat-tempat yang lingkungannya begitu support sama saya. Iya betul. Sangat mendukung lah ya. Dan itu sih Pak Jihad, podcast tentang 12 menit Pak. Iya nggak berasa nih. Ada lagi Pak Jihad yang mau disampaikan? Udah sih, cukup sih. Insyaallah Pak Jimmy kedepannya bisa ya untuk doain saya. Betul. Atau mungkin bisa hilang, kan bisa jadi. Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Dokter juga bilang, Dokter Yongki, dokter saya dokter yang bilang bisa hilang. Kamu coba sehari minum obat, sehari enggak. Saya bilang nanti bisa lepas obat kok. Bisa. Saya yakin, saya maksudnya optimis, percaya Pak Jimmy itu bisa. Dan banyak yang bilang kayak gitu. Iya. Oke, thank you very much Pak Jihad. Thank you very much viewers. Thank you for watching. Semoga saya itu bikin podcast itu semoga bermanfaat gitu buat yang nonton. Karena saya pernah bikin podcast tuh ada yang komen gitu. Alhamdulillah Mas Awo, terima kasih, saya menjadi tahu, saya jadi gini gitu. Kita saling sharing. Betul. Di luar sana juga banyak kan yang orang di masa bipolar itu. Dan bisa jadi Allah ngasih saya ini tuh buat berbagi gitu. Betul. Buat saling menginspirasi dan saling menyembuhkan. Kita sembuh bersama. Iya, bisa. Kita bisa lepas bersama. Oke, Pak Jihad. Thank you, selamat mudik. Ya, Pak Jihad mau mudik, fi amanillah. Salam buat keluarga besar. Amin. Semoga tahun depan kalau saya mudik, tahun ini saya nggak mudik. Qadarullah. Tahun depan semoga kalau kita bisa mudik, kita bisa podcast di tanah Jawa Timur. Pakai gaya bahasa Jawa, boleh lah, kita pakai bahasa Jawa. Oke, thank you. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Waalaikum. Jazakallah khairan.